Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Kalijaga Institute yang membahas soal-soal P3K. Kali ini kita akan melanjutkan di soal P3K wawancara yang part 3 ya, di mana yang part 1 dan part 2-nya sudah ada di video sebelumnya yang terkait soal-soal wawancara. Itu kemarin sudah dipisahkan ya, ada 2 bagian. Ada yang wawancara soalnya statement agreement. Statement agreement ini yang seperti apa, Pak? Ini adalah soal-soal yang pilihannya itu yang sangat setuju, ragu-ragu. Ini sudah dibahas di video sebelumnya. Sekarang adalah soal-soal yang berupa question ya. Question, jadi nanti choice-nya kita memilih choice yang terbaik ya. Oke, seperti yang saya sampaikan bahwa di materi soal-soal wawancara P3K ini ada 2 hal ya yang akan ditanya di wawancara ini. Yang pertama tentang komitmen atau loyalitas, jadi seberapa komit kita terhadap instansi dan seberapa loyal kita terhadap organisasi. Loyalitas dalam organisasi artinya setia terhadap organisasi yang terwujud dalam sikap tanggung jawab, rela berkorban dan menjaga kehormatan organisasi. Jadi nanti muncul soal-soal tentang kekomitmenan kita ya, seperti misalkan bagaimana jika Anda ditawari oleh perusahaan lain dan lain sebagainya. Yang kedua, ini berupa kontribusi. Di part ketiga ini karena bukan statement agreement, pernyataan persetujuan, tetapi bagaimana kita memilih choice yang terbaik sesuai kontribusi kita. Kontribusi ini bisa berupa kontribusi ilmu pengetahuan atau knowledge, atau juga bisa berupa pengalaman. Jadi pengetahuan apa yang bisa kita kontribusikan kepada instansi. Serta kita punya pengalaman apa di bidang kita hari ini yang bisa kita kontribusikan kepada instansi. Nah, ini ya. Kalau kita merujuk ke menurut KBBI, ini kontribusi adalah sumbangan atau pemberian. Jadi kontribusi adalah pemberian adil terhadap setiap kegiatan, peranan, masukan, ide, dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk saja di contoh-contoh soal yang berupa question ya, bukan statement agreement, bukan soal-soal persetujuan. Soal P3K wawancara nomor 1. Ini yang part 3 ya, sekali lagi, ini yang part 3. Anda dipercaya menjadi seorang pemimpin di sebuah instansi belum lama ini. Di usia Anda yang cukup muda, suatu saat Anda ditawari perusahaan besar untuk bekerja di tempatnya. Dengan jaminan gaji yang diberikan 2 kali lipat lebih besar daripada gaji Anda saat ini di kantor. Nah, ini kalau kita pilih, ini soal-soal yang merujuk dengan komitmen. Ya, komitmen. Nah, jadi kita akan ditanya seberapa besar komitmen kita ya terhadap instansi saat ini. Oke, yang A akan mendiskusikan dengan keluarga. Jika keluarga menyetujui, maka saya akan pindah bekerja di tempat baru. Ya, tidak salah. Langsung menerima karena tawaran pekerjaan bagus. Mungkin hanya datang sekali. Ya, ini juga ada tipe-tipe orang yang seperti ini. Menolak dengan halus karena Anda merasa lebih nyaman di tempat kerja yang sekarang. Oke, tetap bekerja di tempat yang sekarang dan terus berkontribusi dengan maksimal. Ini kalau kita cek mulai mengeliminasi tentang komitmen ini, tentu yang choice A dan choice B ini poinnya di bawah ya. Nah, maka poinnya yang tertinggi ada di C dan D karena yang A ini menunjukkan tidak komitmen, begitu pula yang B ya. Maka yang C apakah menolak dengan halus karena Anda merasa lebih nyaman atau tetap bekerja di tempat yang sekarang dan terus berkontribusi dengan maksimal. Ini sebenarnya mirip ya jawaban yang C dan D ini, tetapi kita bisa
melihat argumen di belakangnya. Di sini menolak dengan halus karena Anda merasa lebih nyaman di tempat kerja yang sekarang. Jadi Anda sudah nyaman di tempat ini walaupun ada tawaran, saya tetap di sini aja. Bagus. Yang D, tetap bekerja di tempat yang sekarang dan terus berkontribusi. Nah, kalau ini terus berkontribusi dengan maksimal, berarti tingkat kekomitmenannya disertai dengan kontribusi. Maka ini choice 4-nya, ini choice 3-nya. Saya ingatkan sekali lagi, di soal wawancara ini terpisah ya. Jadi setelah kita tes materi sosiokultural dan wawancara, jadi nanti ketika tes itu kita langsung masuk ya, mengerjakan materi teknis, sosiokultural, dan manajerial atau manajerial dan sosiokultural. Ini soalnya 1 sampai 90. Nah, dilanjutkan sosiokultural atau manajerial dulu 91. Ini sosiokultural soalnya ada 20, jadi sampai 110. Nanti ini dari 111 sampai 135. Ya. Nah, baru setelah ini selesai, waktunya habis 120 menit waktunya dari soal 135 itu. Jadi soalnya ada 135, waktunya 120 menit. Nanti setelah ini waktunya habis, Ted, dan Anda tidak bisa mengerjakan karena waktunya habis, maka muncul paket berikutnya yaitu paket wawancara. Di paket wawancara ini soalnya terdiri dari 10 soal. Poin tertingginya 1 sampai 4. Jadi kalau teman-teman poin maksimal 10 kali 4, 40 dengan passing grade-nya 24. Ya. Nah, ini adalah flyer bimbingan bagi teman-teman yang mau mahir ya, mau jaminan lolos, ada bimbingan belajar online short course 2 pekan. Ini jaminannya lulus. Ya, jaminannya lulus, biaya cuma 199K, dijamin passing grade. Tidak passing grade maka tidak usah bayar atau soal dikembalikan. Materi yang akan kita ajarkan adalah berupa manajerial, sosiokultural, dan wawancara selama 8 kali meeting 2 pekan, dimulai setiap tanggal 10 dan tanggal 25 setiap bulannya. Silahkan bisa, bagi yang berminat silahkan bisa menghubungi nomor kontak di bawah ini ya. Nah, silahkan. Lanjut ke soal nomor 2. Ya, Anda bekerja di sebuah instansi pemerintah. Pemimpin Anda sering memberi tugas pekerjaan secara mendadak kepada Anda, sehingga Anda harus bekerja ekstra untuk menyelesaikannya. Nah, sikap Anda, oke. Yang A, saya akan mengerjakan pekerjaan itu di hari berikutnya agar punya waktu lebih banyak. Lumayan bagus. Saya langsung mengerjakan semampu saya. Kalau belum selesai akan saya lanjutkan besok hari. Lumayan juga. Saya pura-pura sibuk agar bisa menunda pekerjaan di esok hari. Ini udah pasti poinnya tidak maksimal. Saya akan mencari cara untuk menyelesaikan pekerjaan itu agar selesai tepat waktu. Oke, kalau kita melihat untuk mencari jawaban terbaik, maka tentu yang menunda-nunda ini kurang baik ya. Saya akan mengerjakan agar punya waktu lebih banyak. Ini yang esok hari juga kita eliminasi ya. Berarti poin tertingginya ada di delta ya. 4 dan ini 3 ya. Ini 2, ini 1. Jadi poin terbaiknya saya akan mencari cara untuk menyelesaikan pekerjaan itu agar selesai tepat waktu. Di sini ada apa? Kenapa Pak ini poinnya tertinggi? Karena di sini dia ada usaha lebih ya. Nah, ada mencari cara tuh. Ada usaha lebih, ada usaha ekstra, dan ada inisiatif. Begitu ya. Jadi cari yang ada usaha lebih atau ekstra dan menunjukkan inisiatif atau inovatif. Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Anda bekerja di sebuah instansi daerah. Anda dikenal sebagai pegawai yang cerdas dan aktif di kantor. Anda sering menyampaikan ide-ide buat kemajuan kantor. Dan Anda juga menjadi orang kepercayaan atasan di kantor Anda.
Namun di tengah kontribusi yang Anda berikan, instansi jarang memberikan reward kepada Anda, sikap Anda. Jadi Anda dikenal orang yang aktif, sering menyampaikan ide-ide yang visioner, yang bagus, Anda juga dapat diandalkan. Tetapi di instansi Anda ternyata Anda jarang sekali dikasih reward. Apa sikap Anda? Ini biasanya di instansi-instansi suka ada yang terjadi seperti ini ya. Nah, ini sebagai ininya, yang A, mencari cara agar dapat diperhatikan atasan dan reward tambahan, mulai mengurangi keaktifan dan kontribusi di kantor sedikit demi sedikit, mundur alon-alon ya, karena kecewa dengan instansi dan pimpinan Anda. Nah, jadi karena saya nggak diperhatikan, saya pelan-pelan mundur, gitulah kira-kira. Tetap aktif dan berharap akan diperhatikan rewardnya suatu saat nanti, oke? Tetap berkontribusi seperti biasanya. Oke, kalau kita lihat ini ada jawaban-jawaban yang positif ya. D juga bagus, C juga bagus ya. Kalau ini mencari cara agar diperhatikan ya, berarti kurang maksimal lah ya. Dari sini ini mulai mengurangi 1, 2 poinnya ini. Nah, poin tertingginya ada di C dan D ya. Tetap aktif disertai harapan, siapa tahu nanti dikasih. Atau Anda tetap berkontribusi seperti biasanya. Ini choice terbaiknya kalau dilihat dari materi kontribusi tadi. Jadi bagaimana sebelum kita masuk pun kita sudah punya inisiatif dan sudah punya komitmen bahwa kita akan memberikan pengetahuan kita terhadap untuk kontribusi terhadap instansi. Kita juga akan memberikan experience kita, pengalaman kita yang akan diberikan kepada instansi. Maka ini adalah choice tertingginya yang 4. Ini yang 3. Nah, jadi begitu ya, sangat mudah. Jadi gunakan trik itu kalau jika ada 2 choice terbaik, maka pilih yang lebih inisiatif atau yang lebih aktif atau yang lebih solver. Nah, ini kuncinya. Jadi teman-teman pilih, ada 2 biasanya yang lebih baik antara ini C dan D. Mana nih yang lebih inisiatif? Ini kan ya tidak peduli ya mau ada ini, mau ada ini, G tidak harapan ya. Ini lebih solver. Lebih solver dalam memberi kontribusi. Begitu ya teman-teman, ini adalah part 3-nya. Nanti part berikutnya akan melanjutkan materi manajerial yang bagian kerjasama. Yang integritas sudah saya upload. Silakan ditunggu video-video tentang kerjasama, pelayanan publik, orientasi pada hasil, dan lain sebagainya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muslih. Saya alumni Bimbingan Belajar Kalijaga Institute CPNS tahun 2021. Saya Yogi Imam, peserta yang lulus CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya adalah Maharani Tias Budi Hapsari. Perkenalkan, saya Yopi, saya alumni dari Kalijaga Institute untuk angkatan 2021. Saya Husnur Rosyidah, peserta Kalijaga Institute untuk formasi dosen ekonomi syariah IAIN Kudus tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Bayu Sukmahara. Perkenalkan, nama saya Bayi Haki. Saya merupakan salah satu bimbingan dari Bapak Irwanto dalam persiapan CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nita Yuli Astuti. Perkenalkan, nama saya Ana Valera. Saya adalah alumni Bimbel Kalijaga Institute. Alhamdulillah, berkat bimbingan Bapak Irwanto melalui lembaga Kalijaga Institute, saya tahun ini diterima sebagai PNS di IAIN Tulungagung atau Win 1. Alhamdulillah tahun ini, tahun 2021, saya diterima sebagai dosen psikologi eksperimen di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Alhamdulillah saya lulus tes CPNS untuk formasi dosen di Universitas Jambi. Saya ikut SKB di tahun 2021 di Kementerian Agama, formasi Aljabar, formasi dosen Aljabar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Saya mengambil formasi Kemenag di UIN Wali Songo, Semarang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ir yang telah membimbing saya di dalam bimbel SKB. Beliau membimbing saya untuk persiapan SKB. Di Kalijaga Institute sendiri kita diajarkan 3 proses ya, 3 tahap atau 3 jenis pembelajaran terutama untuk persiapan SKB. Di sini teman-teman semua akan diajarin, dibimbing dan dikawal secara maksimal dari pertama teman-teman masuk atau bimbingan hingga detik-detik teman-teman akan melakukan tes SKB. Dan bukan hanya itu, Pak Irwan juga sangat memperhatikan peserta bimbingannya satu per satu. Teman-teman, saya sarankan bagi Anda yang pengen lolos PNS, terutama ingin mengejar ketertinggalan di SKB, saran saya teman-teman segera daftar di Kalijaga Institute. Jangan ragu karena kita akan dibimbing oleh mentor yang luar biasa, yaitu Bapak Irwanto. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kalijaga Institute telah membimbing saya mulai dari 0 sampai akhirnya lolos menjadi CPNS. Terima kasih kepada Bapak Irwanto. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.